Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz pada edisi Dunia Kripto dari Amarket. Setiap hari Rabu kita akan berbincang, menganalisa tentang dunia kripto. Dalam hal ini Bitcoin. Kita akan melihat bagaimana pergerakan terhadap Bitcoin selama 1 minggu. Dan kita akan memprediksikan bagaimana Bitcoin akan bergerak selama 1 minggu ke depan. Sudah barang tentu pergerakan ini akan sangat dipengaruhi oleh fundamental yang terjadi, bagaimana yang terjadi di pasar. Oleh karena itu, kami berharap untuk rekan trader tetap menyaksikan acara ini. Tetap menyaksikan analisa kami, analisa Amarket, karena analisa ini bermanfaat untuk trader semua. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama, mari kita melihat apa yang terjadi pada minggu yang lalu sesuai dengan apa yang telah saya prediksikan. Oke, rekan trader, pada minggu yang lalu sesuai dengan judul tema minggu lalu, di mana tema yang saya angkat pada minggu yang lalu adalah tentang bulan September adalah bulan yang sangat mencekam ya untuk pergerakan Bitcoin. Dan kalau rekan trader lihat pada minggu lalu, saya sesuai dengan data yang telah saya bilang bahwa setiap memasuki triwulan ketiga, dia memiliki kecenderungan untuk mengalami pelemahan terhadap nilai Bitcoin. Kalau rekan trader lihat data-data ini ya, memasuki bulan ketiga, triwulan ketiga, terutama di bulan September, ada kemungkinan besar bahwa Bitcoin ini akan mengalami pelemahan. Nanti setelah masuk di triwulan keempat, ya Oktober, November, Desember, baru perlahan namun pasti Bitcoin ini mengalami penguatan. Nah, rekan trader lihat di tahun 2023 bagaimana dia turun, ya dia bergerak antara 31.000 sampai 24.000 dan dia turun sampai ke 24.000. Rekan trader bisa lihat juga di tahun sebelumnya. Ya, kalau rekan trader lihat di tahun sebelumnya, nah di sekitaran sinilah ya. Nah, di sekitaran sini rekan trader lihat juga bahwa bagaimana Bitcoin ini juga mengalami pelemahan yang signifikan ya rekan trader ya. Rekan trader lihat Bitcoin juga mengalami pelemahan yang signifikan di tahun 2022 ya rekan trader ya. Sekitaran sini. Ya ini nah di sekitaran sini ya. Nah, dia mengalami pelemahan yang signifikan dan kalau rekan trader lihat di tahun 2024, apa yang terjadi bahwa Bitcoin juga mengalami pelemahan yang signifikan. Dan sesuai dengan apa yang telah saya prediksikan di minggu yang lalu, di mana saya memprediksikan bahwa tidak tertutup kemungkinan Bitcoin ini dia akan turun sampai di level paling terendah, masuk di zona 54.300-an. Dan kalau rekan trader lihat hal itu sesuai dengan apa yang saya prediksikan di minggu lalu, di mana saya memprediksikan bahwa Bitcoin masih punya peluang untuk mengalami pelemahan sampai level yang paling terendah. Dan apabila dia telah menyentuh 5.655, dia akan turun lebih rendah lagi. Hari ini, rekan trader bisa lihat dia telah menyentuh level tersebut dan dia sudah sampai di level 55.444. Artinya selama 1 minggu kecenderungan bearish masih sangat kuat dan itu terjadi pada Bitcoin. Kan trader lihat ya. Nah, sesuai dengan prediksi yang telah saya lakukan. Dan ini masih juga memiliki kecenderungan yang sangat kuat bahwa Bitcoin masih punya peluang untuk jatuh lebih rendah lagi. Saya tidak mau bilang dia akan jatuh sampai ke 49.000. Segala sesuatu bisa saja terjadi seperti hal ini terjadi di minggu sebelumnya, minggu sebelumnya kalau di sekitaran tanggal 5 bulan 8, di mana dia bisa turun sampai ke 49.000, setelah itu dia naik. Sekarang dia memiliki kemampuan untuk itu juga. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah kita di bulan September ini memasuki data yang sangat luar biasa. Fundamental, kalau rekan trader lihat di data fundamental ya sesuai dengan judul kita pada hari ini,
Ya, pada hari ini saya mengangkat sebuah judul yang sangat luar biasa buat rekan trader. Dan kalau rekan trader lihat, judul yang saya angkat itu adalah Bitcoin menjelang rilis non-farm payroll dan FOMC. Nah, sesuai dengan apa yang telah saya runut dari minggu lalu, di mana bulan September ada bulan yang sangat benar-benar luar biasa dalam hal ini, hati-hati. Pelemahan Bitcoin masih sangat kuat di sini. Berdasarkan dari apa yang telah saya prediksikan di minggu yang lalu, dan rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin masih punya peluang sangat besar sampai nanti terjadinya non-farm payroll hari Jumat ini, dan nanti sekitaran tanggal 17 atau tanggal 18 akan dikeluarkan laporan FOMC. Ini sudah saya tandain di sini. Nah, ini sudah saya tandain. Nah, ini ya yang warna merah. Dot-dot ini ya, ini dia ya. Nah, sesuai dengan apa yang telah saya prediksikan, bagaimanakah pengaruh data instrumen tersebut, data fundamental tersebut, di mana Bitcoin akan memasuki pergerakan di saat non-farm payroll hari Jumat nanti. Nah, ini yang harap diingat oleh rekan trader semuanya, bahwa kalau kita lihat rekan trader berbicara tentang data non-farm payroll, rekan trader bisa lihat bahwa data non-farm payroll ini adalah satu data yang di mana ya, kalau kita lihat data non-farm payroll ini adalah data yang sangat dinanti-nantikan ya. Dan kalau kita lihat bahwa non-farm payroll ini benar-benar ditunggu karena data ini akan memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap bagaimana tingkat suku bunga yang akan terjadi. Dalam hal ini di tahun 2024 kemungkinan tingkat suku bunga adalah terjadi pelemahan, dan setiap ya bulan terakhir di setiap kuartal, bulan Maret kuartal diumumkan tapi tidak jadi, bulan Juni tidak jadi, dan sekarang adalah bulan September. Kemungkinan besar apa yang terjadi nanti sangat mempengaruhi. Oleh karena itu kalau kita lihat rekan trader, pada prinsipnya apabila ya data yang dikeluarkan ya oleh non-farm payroll, penurunan dalam hal jumlah tenaga kerja atau dalam hal ini adalah peningkatan jumlah pengangguran, ini akan bisa mengindikasikan bahwa perekonomian Amerika sedang melambat. Apabila dia turun, karena kan jumlah pekerja menurun, peningkatan pengangguran naik, ya pasti kan ekonomi turun. Dalam konteks ini rekan trader, kripto ini dalam hal Bitcoin bisa mengalami tekanan karena pasar, dalam hal ini investor, cenderung untuk menghindari aset-aset yang penuh risiko. Begitu sebaliknya, apabila dia naik, ya sudah barang tentu akan menjadi peluang yang besar untuk Bitcoin mengalami penguatan. Akan tetapi, data yang nanti dikeluarkan ini sangat memberikan pengaruh terhadap nanti laporan FOMC yang akan dikeluarkan. Kita sudah tahu bahwa laporan FOMC pada bulan September nanti lebih diutamakan ke pemangkasan tingkat suku bunga. Yang menjadi permasalahan adalah seberapa besar pemangkasan itu, apakah 50 BP atau apakah 25 BP. Nah, tapi dalam satu tahun adalah 100 basic point. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Oleh karena itu rekan trader, data yang terjadi pada non-farm payroll kali ini bisa menjadi acuan terhadap arah pergerakan yang terjadi pada Bitcoin. Nah, tapi kalau secara teknikal kita bisa lihat bahwa Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar untuk turun lebih rendah lagi. Sekarang di 56, kemungkinan dia bisa turun sampai level 54, dan setelah itu baru dia mulai perlahan-lahan mengalami penguatan yang signifikan. Oleh karena itu, data yang dikeluarkan oleh non-farm payroll nanti menurut saya akan benar-benar memberikan sedikit tekanan terhadap Bitcoin. Tapi setelah itu baru pergerakan pembalikannya akan terjadi, dan nanti puncaknya itu bisa saja terjadi awal penguatan terjadi setelah rapat pertemuan FOMC yang akan dilakukan. Oleh karena itu, kalau rekan trader lihat analisa yang saya lakukan pada kesempatan kali ini, pada minggu yang lalu ini
platform ini, gambar ini adalah kelanjutan dari minggu yang lalu. Rekan trader bisa lihat bahwa saya tetap bilang bahwa dia akan mengalami pelemahan. Setelah pelemahan baru dia mengalami penguatan, ya. Oleh karena itu saya berpikir bahwa dia masih bisa sedikit melemah lagi sampai ke 54.000 atau mungkin 53. Tapi untuk sampai ke 49.000, wow, itu luar biasa banget. Oleh karena itu rekan trader, semua tergantung dari data non-farm payroll dan data FOMC nanti. Tapi setelah data FOMC, artinya peluang untuk naik ke posisi yang tertinggi sangat terbuka, dan tujuan utamanya pasti dia akan mencoba kembali lagi ke level 60.000. Nah, jadi itu pengaruh dari FOMC dan data non-farm payroll yang akan dikeluarkan pada hari Jumat nanti, dan FOMC pada tanggal 17 dan 18 September nanti. Nah, bagaimanakah Bitcoin untuk minggu ini sampai hari Rabu minggu depan? Di dalam analisa saya, Bitcoin masih punya peluang besar untuk turun ke level yang paling terendah. Saya berasumsi bahwa Bitcoin ini masih bisa turun sampai level paling maksimum di sekitaran 54.570. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa turun sampai level yang paling terendah, ya, di seputaran 52.124. Intinya masih berada di atas 50.000, ya. Untuk turun tidak jauh, ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa sampai minggu depan pasca terjadinya non-farm payroll, Bitcoin masih bisa punya peluang untuk sedikit mengalami penguatan, dan penguatan itu menurut saya sangat tipis. Dia akan terjadi apabila Bitcoin ini sudah bisa melewati level 59.997. Artinya dia akan mencoba untuk kembali lagi ke level 60.000. Tapi secara tendensi saya bisa bilang bahwa Bitcoin dari hari ini tanggal 4 sampai nanti tanggal 11, dia punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan. Pelemahannya tidak terlalu besar, di level paling terendah 54.570. Tapi siap-siap pembalikan arah, dan pembalikan arah itu bisa memiliki peluang sampai dia kembali lagi ke level 60.000. Jadi begitu adalah pergerakan yang terjadi. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa yang telah saya bawakan di dunia kripto bersama market. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya pada minggu depan. Semoga apa yang kita berikan ini bermanfaat untuk rekan trader. Salam profit Indonesia.